Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih merasa frustrasi gitu ya pas coba meyakinin seseorang soal hal penting, tapi makin kita kasih fakta kok dia malah makin kekeh? Iya, iya, sering itu. Nah, materi kita hari ini ngebahas kenapa begitu dan juga ngenalin satu pendekatan komunikasi yang menarik banget, wawancara motivasional. Terutama dari sudut pandang gimana mendengarkan justru itu kuncinya buat perubahan. Kenapa ya kok argumen logis seringnya nggak mempan gitu? Hmm, ada penjelasan psikologisnya yang menarik sih untuk itu. Sering disebutnya inokulasi psikologis. Inokulasi psikologis gimana tuh? Ya, jadi gini, mirip cara kerja vaksin lah ya, yang bikin tubuh siap lawan virus. Nah, kalau seseorang berhasil nangkis argumen kita, keyakinan dia sama pandangan awalnya itu malah bisa jadi lebih kuat loh. Oh, jadi kayak kebal gitu ya? Betul. Seolah sistem imun mentalnya itu jadi lebih tebal gitu terhadap upaya persuasi berikutnya. Nah, di catatan Anda kan ada contoh nyata tuh soal Marie-Hélène Etienne Rousseau, ibu yang ragu soal vaksinasi. Ah, iya iya. Pengalamannya sama dokter yang cenderung menghakimi, bikin dia merasa kayak ibu yang buruk, itu malah justru memperkuat keraguannya, bukan malah bikin dia yakin. Waduh, jadi nyerang atau menggurui itu bener-bener kontraproduktif ya? Malah bikin makin defensif. Banget. Kayak nuang bensin ke api keraguan gitu. Oke, oke. Nah, ini bikin saya mikir, kalau gitu pendekatan kayak apa dong yang bisa nembus kekebalan psikologis tadi? Gimana caranya biar percakapannya lebih produktif? Nah, disinilah wawancara motivasional itu masuk. Pendekatan ini kayak yang dipraktikkan sama Dr. Arno Ganyor itu ya, ke Marie-Hélène. Iya, Ini intinya bukan soal menang debat atau maksa pandangan kita, tapi lebih kayak jadi pemandu yang penuh rasa ingin tahu. pemandu ya, Iya, bukan hakim. tepat. Si Ganyor ini kan neonatologis ya, dia dekati Marie-Hélène itu bukan sebagai orang yang mau menghakimi, tapi lebih kayak rekan berpikir. Dicoba pahami dari mana sih keraguan itu muncul gitu. Nggak langsung nyalahin atau ngasih kuliah. Ini seni mendengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas argumen. Menarik sekali ini pergeseran fokusnya. Dari meyakinkan, jadi memahami dan memandu. Tapi, gimana cara kerjanya secara praktis? Apa sih yang dilakuin sama dokter Ganyer atau praktisi wawancara motivasional lainnya? Ada beberapa teknik inti sih yang sebenarnya simple tapi kuat banget. Pertama, itu mengajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka, maksudnya? Pertanyaan yang jawabannya bukan cuma iya atau enggak, tapi pertanyaan yang ngundang orang buat cerita, buat eksplorasi. Misalnya nih, daripada nanya, Anda nggak takut penyakit X? Mungkin lebih efektif nanya, apa sih yang paling Anda khawatirkan terkait vaksinasi ini? Gitu. Jadi kita bantu dia gali pemikirannya sendiri lebih dalam. Oke, jadi kita buka pintu biar mereka eksplorasi pikiran sama perasaannya sendiri ya, bukan kayak diinterogasi. Sip, sip. Terus, habis nanya, langkah selanjutnya apa? Nah, langkah krusial kedua itu mendengarkan reflektif. Mendengarkan reflektif. Ini bukan sekedar diem nunggu giliran ngomong ya, tapi kita aktif mantulin lagi apa yang kita dengar dan kita pahami dari omongan dia. Oh, kayak ngulangin gitu. Bukan cuma ngulangin, tapi lebih ke memparafrasekan pemahaman kita. Misalnya bilang, oke, jadi kalau saya nggak salah tangkep nih, Anda itu merasa khawatir soal efek samping jangka panjangnya ya. Tujuannya ada dua, mastiin kita paham betul, dan yang lebih penting lagi, bantu orang itu dengar lagi pemikirannya sendiri, kayak dari luar gitu. Menarik. Ada kutipan bagus dari E.M. Forster. Gimana saya tahu apa yang saya pikirkan sebelum saya dengar apa yang saya katakan? Nah, mendengarkan reflektif ini fasilitasi proses penemuan diri itu. Wah, itu kedengaran kuat banget sih. Kayak ngasih cermin buat pikiran mereka ya. Tapi, apa ini nggak kesannya pasif banget? Nanti jangan-jangan orangnya malah makin yakin sama keraguannya kalau kita cuma mantulin terus. Nah, pertanyaan bagus. Disinilah teknik ketiga berperan penting. Menegaskan keinginan dan kemampuan untuk berubah. Maksudnya gimana tuh? Ini bukan berarti kita setuju sama keraguan dia ya, tapi kita akui otonomi dia, keputusan ini memang ada di tangan Anda sepenuhnya, dan kita soroti potensi positif atau alasan internal dia sendiri buat mempertimbangkan perubahan. Misalnya, saya dengar Anda sangat peduli ya sama kesehatan anak Anda. Oh, jadi kita angkat sisi positif atau niat baiknya dia gitu ya? Betul, ini ngebangun rasa percaya diri dan ngurangin resistensi.
karena fokusnya kekuatan internal dia, bukan paksaan dari luar. Oke, jadi kombinasi dari pertanyaan terbuka, terus dengerin reflektif, sama penegasan ini, itu kayak nyiptain ruang aman gitu ya, dimana orang itu ngerasa didengerin, dipahami, terus diberdayain buat nemuin motivasi perubahannya sendiri. Jadi bukan kita yang dorong, tapi kita bantu dia nemuin dorongan dari dalam dirinya. Tepat sekali. Tapi ada tapinya nih, pendekatan ini bisa kerasa, ya manipulatif nggak sih kalau nggak tulus? Nah, ini Anda menyentuh poin yang krusial banget. Para penggagas teknik ini, si Miller sama Rolnick itu, mereka sangat nekankan wawancara motivasional itu harus dilandasi semangat kemitraan dan empati yang tulus. Harus tulus ya? Iya. Begitu lawan bicara ngerasa kita punya agenda tersembunyi, atau lagi ngakalin mereka pakai teknik ini, wah, pertahanan mereka langsung naik lagi. Kuncinya itu niat murni buat memahami dan bantu mereka mengeksplorasi dilema mereka sendiri. Ironisnya ya, seringkali upaya tulus buat mendengarkan itu justru jauh lebih persuasif daripada rentetan argumen secanggih apapun. Wah, ini benar-benar ngasih perspektif baru ya soal komunikasi efektif. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang lagi nyimak? Pendekatan wawancara motivasional ini relevansinya luas banget loh. Betul. Bukan cuma buat percakapan sulit soal kesehatan kayak vaksinasi tadi, tapi bisa Anda terapkan di berbagai situasi. Mungkin di rapat kerja pas hadapi kolega yang skeptis, atau pas ngobrol sama anggota keluarga soal topik yang sensitif. Intinya, gimana fasilitasi perubahan tanpa malah jadi debat kusir yang nggak ada ujungnya. Iya. Mungkin sebagai pemikiran penutup nih ya, tantangan terbesar dalam bantu orang lain berubah, itu sebenarnya bukan pada jago nggaknya kita nyusun argumen, tapi justru pada kesediaan dan kemampuan kita buat benar-benar mendengarkan. Mendengarkan ya kuncinya. Iya, mendengarkan dengan tujuan memahami, pas mereka lagi bergulat sama pemikiran dan perasaan mereka sendiri. Coba deh, Anda renungan sejenak. Ada nggak sih satu percakapan menantang yang bakal Anda hadapi dalam waktu dekat, di mana Anda bisa coba terapkan prinsip ini? Lebih banyak nanya dan dengerin secara reflektif, ketimbang langsung kasih solusi atau argumen. Menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak sesi pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga percakapan ini memberi Anda inspirasi baru ya.